Video ini menganalisa fundamental saham ADRO. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan saham ADRO 5 tahun terakhir. Kita langsung ke ekuitas ya. Ekuitas itu harta di luar hutang, bisa dibilang harta bersih gitu ya. Ini ekuitas Q1, ekuitas kuartal 1, sedangkan ini tahunnya, tahun 2023. Berarti kolom ini adalah data tentang ekuitas Q1 2023, ekuitas kuartal 1 2023. Oke. Ekuitas Q1 2023 ADRO itu naik 28% dibandingin tahun lalu. Ya, jadi secara jangka pendek, secara cuman dibandingin tahun lalu, dia naik 28% harta bersihnya, ekuitasnya. Kalau dibandingin secara 5 tahun ke belakang ya, dari 2019 sampai 2023 ya, maka 96,4 T ini, 96,4 triliun ini adalah ekuitas terbesar selama 5 tahun terakhir. Tahun sebelumnya cuma 75,5, sebelumnya 54,9, sebelumnya 52,9, sebelumnya 53,1. Jadi sekali lagi ADRO ini ekuitasnya per kuartal 2 2023 secara jangka pendek naik 28%. Secara jangka panjang 5 tahun terakhir, 5 tahun ke belakang itu ekuitas terbesar. Dan kalau ngomongin trennya dari sejak 2020 ya sampai 2023 ekuitasnya naik terus, 52,9, 54,9, 75, sekarang 96,4. Jadi dari segi ekuitas bagus banget. Sekarang kita ke laba. Laba Q2. Oh, ini masih Q1 tulisannya, saya benerin dulu. Laba Q2 2023 itu turun 27% dibandingin laba Q2 di 2022. Oke. Itu kalau dibandingin jangka pendeknya. Kalau dibandingin jangka panjangnya dari 2019 sampai 2023, laba ADRO di 13,1 triliun ini adalah laba tertinggi kedua. Ya, jadi tertingginya itu di 2022 ya. Laba Q2 di 2022 tuh 18 triliun. Yang sekarang cuman 13,1. Cuman dalam artian dia kalah dibandingin si 18 triliun ini. Tapi kalau dibandingin secara 5 tahun terakhir ya, ada yang cuma 2,4, ada yang cuma 2,2, ada yang cuma 4,1. Jadi ini laba tertinggi yang kedua. Oke. Bisa kita simpulkan ya, fundamentalnya saham ADRO ini cukup mewah ya, bukan cukup mewah bahkan ya, mewah ya. Bisa kita simpulkan fundamentalnya ADRO ini bagus ya. Adapun kalau labanya turun di yang sekarang, itu pun turun bukan karena bisnisnya kenapa-napa, tapi ya karena memang harga batu bara sudah tidak setinggi pas puncak-puncaknya lagi di 2022, yaitu kan ada perang Ukraina Rusia dan segala macam ya. Jadi harga batu baranya yang udah nggak tinggi. Jadi pas lagi di 2022 ini emang harganya nggak ngotak gitu ya, mahal banget, tinggi banget batu bara. Ya sekarang turun, tapi bukan turun yang sampai kayak pas lagi zamannya 2020 ya. Jadi sekarang turun tapi bukan turun yang parah, dalam artian parah seperti tahun 2020. Oke. Nah sekarang pertanyaannya gini. Oh ya, sebelum ke pertanyaan gini. Kalau bagi Anda analisanya cukup gampang dicerna, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tulis apapun di komen ya. Oke, mantap, bagus, setuju, terbaik, terima kasih, thanks, atau apapun lah ya. Intinya makin banyak yang komen di suatu video sama YouTube itu, video itu makin disukai sama algoritmanya YouTube ya. Dan saya minta tolong kepada Anda untuk hal itu ya, untuk banyakin komen, oke? Like videonya, subscribe channelnya, dan tulis apapun di komen. Lebih dari sekali saya lebih terima kasih lagi. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Oke Mimin saham nyantai, oke. ADRO jadi fundamentalnya bagus nih, ya.
Fundamentalnya bagus. Per Q2 2023 ini bagus. Apakah kalau begitu saya langsung layak untuk beli sekarang juga? Apakah saya langsung layak untuk invest sekarang juga di Adro? Jawabannya, kalau cuma ngeliat dari fundamental, jawaban saya belum tentu layak. Kenapa belum tentu layak? Jadi gini, ada 3 kriteria layak atau tidaknya sebuah saham itu sampai diinvest. Ngelihatnya dari 3 kriteria. 1, fundamentalnya gimana? Mewah apa enggak? Ya. Yang kedua, gimana valuasinya? Murah atau lagi ada di tahap wajar atau udah mahal? Kenapa? Karena kalau cuma fundamentalnya mewah doang, banyak di bursa itu perusahaan yang fundamentalnya mewah, bagus, earningnya naik, bagus, banyak. Tapi kalau valuasinya udah kemahalan, ya harganya mau ditungguin sesabar-sabar gimana juga harganya lama-lama turun gitu. Ya. Jadi emang minimal 2 nih harus centang gitu. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah atau setidaknya diwajar lah gitu, ya. Oke, jadi video ini tentang fundamental. Video berikutnya ya itu tentang valuasinya si Adro ini bagaimana. Kalau valuasinya masih murah atau setidaknya ada di harga wajar, berarti baru jawabannya adalah layak dibeli karena fundamentalnya udah mewah. Gitu ya. Oke. Sambil nunggu video tentang valuasinya Adro kayak gimana, saya tuh mau nunjukin sedikit ya. Ini portofolio kami ya. Secara keseluruhan naik 18% ya. Kalau secara detail per sahamnya ada yang floating profit 10% ya, ACES. Ada yang floating profit 39%, BNGA. Ada juga yang floating loss 3% ya, minus 3%, MPMX. Ada juga yang sideway ya, PANS. Ada juga ya sideway. Nggak semuanya naik juga gitu ya. Dan lain-lain ya. Totalnya ada 11 saham gitu ya. Nah, portofolio kami di atas itu bisa kami capai karena kami menjalankan 5 step ya di investing kami menjalankan 5 step. Buat Anda yang mau dapat bocoran 5 step investasinya, silahkan klik link yang saya taruh di deskripsi. Terus nanti Anda akan dibawa ke halaman ini. Nah, isi nama depan Anda sama email, terus klik tombol oranye. Nanti sama admin saya akan dikirimin email yang berisi 5 step investasi yang kami lakukan gitu ya. Sekian itu tentang fundamental Adro. Ditunggu video tentang valuasinya Adro.